Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yaitu tentang eh, pengenalan di bahasa C atau C++ tentang if atau tentang kondisi. Kondisi yaitu kalau di C atau C++ itu pakai if gitu ya. If itu ada dua, satu pertama if tunggal, yang kedua majemuk, bersarang ataupun yang lainnya. Dimana if tunggal ini ya if-nya cuma satu gitu ya. Kemudian ada majemuk, if-nya banyak. Contoh gini, eh, kondisi ini biasanya kita gunakan untuk sesuatu yang lumayan untuk membantu kita melakukan pemilihan. Dan banyak sekali dari turunan kondisi ataupun if ini adalah nantinya jadi kecerdasan buatan yang sebenarnya anaknya diri sistem pendukung keputusan. Jadi jika misal contoh ya, jika lulusan pakai bahasa Indonesia, jika lulusan S1 maka nggak usah, jika IPK aja, jika nilai 90 maka lulus gitu ya. Jadi membantu dari suatu software apapun. Nah, if ini akan berlaku sampai dimanapun bahasa pemrogramannya mesti ada kondisinya gitu ya. Mau di pemrograman game juga sama saja ada kondisinya. Jika nilai 90 maka lulus. Jika nilai kurang dari 90 maka gagal misalnya. Kita tidak berbicara tentang if else tapi tentang if majemuk dulu. Gimana cara buat programnya? Pertama ya terus terang pakai library ya. Kita pakai include ios trem.h. Kita pakai bahasa C++ dulu ya. Include conio.h main buka kurung kurawal get ch buat nahan tampilan, jangan lupa titik komanya, kurung. Nah, jadi di sini kita nilai itu kan bilangan bulat, kita pakai integer nilai. Kemarin ingat bagaimana cara buat inputan? Buat inputan itu cout dulu, cout input hasil ujian kan gitu ya. Ini yang warna biru itu nggak ngaruh ya, Anda boleh nulisin sesuai keinginan Anda, misal input nilai atau input hasil ujian atau input apapun. Kemudian boleh di enter Pak, boleh in nilai. Nah, ini untuk menerima inputan. Lalu untuk kondisi tadi jika lewat 90 if, nah gitu, if pakai if buka kurung nilai lebih besar atau sama dengan lebih besar sama dengan 90 maka, nah makanya pakai itu, maka cout kan kita tampilin ya, ditampilkan Anda lulus. Oke, sudah begitu saja Pak. Iya. Oke, kita tanda seru dulu, kita compile, sukses, mau disimpan monggo, kita petir, run. Oke, kita inputin nilai ujiannya tadi kita misalkan 95, enter. Anda lulus. Oke, di close dulu sebelum jalankan lagi. Bagaimana kalau misalnya dia itu di bawah 90? Nah, di bawah 90 misalnya Anda misalnya dapat 75 gitu ya, enter. Tidak ada keterangan karena kita belum membuat suatu kondisi kalau kurang dari 90. Nah, caranya bagaimana? Karena kita masih pakai if tunggal, kita mesti gunakan ini, if nilai kurang dari 90 jangan sama dengan, karena sama dengan sudah ikut ke atas ya. Kalau nilainya 90 harusnya Anda lulus. Kalau kurang dari 90
Jawabannya adalah ceot. Ceot. Anda gagal. Ya, dalam hidup kan pasti perlu kegagalan untuk mencoba lagi ya, dicoba lagi terus. Oke, kita petir dulu, berhasil ya, karena ini if tunggal dua buah. If tunggal tuh bukan di pemrograman, bukan cuma satu, bukan. If tunggal tuh bentuknya seperti ini. Hasil ujiannya misalnya tadi 85 ya. Kalau 85 enter. Anda gagal. Begitu ya. Coba kalau 90 pas. Karena ini sama dengannya ada nilai sama lebih besar 90. Nah, 90 harusnya Anda lulus. Gitu ya. Loh Pak, ini namanya if tunggal. Nah, if tunggal itu akan disempurnakan dengan yang namanya if else. If else itu apalah? If else itu contoh begini ya Mas, Mbak, atau yang Masnya sama Mbaknya, adik-adiknya lagi belajar. Jika nilai 90 maka lulus. Jika nilai kurang dari 90 maka gagal. Artinya, selain nilai 90 ke atas, jika nilai 90 nilai lebih dari 90 maka lulus. Nah, saya kecilkan biar enak. Jika nilai kurang dari 90 maka gagal. Berarti kan jika nilainya itu kurang dari 90 maka gagal. Berarti kan selain itu gagal. Nah, selain itu tuh jika nilai lebih dari 90 atau kebalikannya, berarti kan selain itu. Selain dari kondisi ini maka gagal. Kalau tidak lebih dari 90 atau sama dengan 90 maka gagal gitu. Jadi selain itu. Jadi kalau di bahasa Inggris selain itu kita pakai else. Else. Jadi sebenarnya kondisi di sini kita bisa ganti. Jadi ini kita tanda jadikan komentar. Saya kasih di bagian atasnya else. Begitu ya. Jadi saya ganti else. Contoh, jalankan Pak. Ya, di-compile dulu berhasil apa nggak, sukses. Jadi kita nggak perlu pakai kondisi seperti itu. Jadi kalau iya, kalau enggak ya, kalau benar oke, kalau enggak benar enggak oke gitu. Ya atau tidak. Jadi terpenuhi apa tidak? Contoh 90. Lulus. 89. 89 kemana Pak? Kan itu dimiringin Pak. Ya di else-nya. Contoh ya 75 ya. Anda gagal. Jadi fungsinya else ini adalah kembalikan dari kondisi yang ada di atas ini. Jadi kalau nilai lebih besar dari 90 maka lulus. Selain dari lebih dari 90, misalnya 89, 80, 0, 3 gitu ya. Itu selain itu gagal gitu ya. Jadi itu tentang if if tunggal dan if else gitu. Jadi masuknya ke if tunggal apa if bersarang. Ini udah mau bersarang. If yang bersarang seperti apa Pak? Contoh gini ya. Dalam suatu kegiatan, dalam nilai ujian itu biasanya bukan hanya gagal dan lulus. Misal jika nilai lebih besar sama dengan 90 maka A itu jika. Nah ini udah jika lagi. Jika nilai lebih besar sama dengan 80. Nah, dan nilai kurang dari sama dengan 89, kurang dari 90 kan gitu kan, kurang dari 90 karena 90 nya ikut ke A, maka di sini kita pilih maka B gitu. Nah, karena nilainya cuma ada 2, selain itu E misalnya. Selain itu tuh E itu maksudnya gimana? Di bawah 80 berarti E. Nah, ini kan udah bersarang nih. Misal kalau kita tambahin lagi 3 lah, biar ada nilai C-nya. Jika nilai lebih besar sama dengan berapa? Lebih besar sama dengan 70 dan nilai kurang dari 80 maka C. Selain itu E itu A B C D, D nya nggak ada, langsung E.
Bagaimana untuk menyempurnakan seperti ini? Ya, nilai lebih besar 90 maka A. Oke. A. Hapus dulu ya, karena ini untuk keterangannya. Kemudian else, if, selain itu, jika. Nah, gitu. Jadi setelah selain itu, lebih besar dari 80. Nilai lebih besar, sama dengan 80. Jangan di enter, jangan spasi, sorry, biar kelihatan sama rekan-rekan. Maka B. Kemudian saya enter dulu biar kelihatan agak atas. Kemudian enter lagi ya, biar rapi ya, biar kelihatan. Else, if, nilai lebih besar sama dengan 70, tutup kurung. Nah, gitu ya. Cout-nya apa? C. Nah, karena ini sudah terpenuhi, maka selain itunya E. Berarti kan else terakhir, else. Jadi kalau tidak terpenuhi ketiga-tiganya, maka berarti cout begitu ya. Nah, jadi kalau lebih selain itu maka kita coba jalankan, kita compile, sukses, kita jalankan. Bismillah. Ujian nilai 95. Oke, jalankan lagi. Kalau dia kurang dari 90, misal 85, B. Kemudian kita jalankan lagi. Kalau dia 72, enter. C. Kemudian kalau selain itu, misal di bawah 70, misal Anda dapat 45. Pak, pertanyaan saya adalah, kan Bapak kasih batasan dan Pak, nilai kurang dari 90. Kenapa Bapak kasih batasan? Kenapa Bapak nggak ngomongin begini saja? Kan sama saja Pak. Ya sama saja memang. Tapi jangan ini digunakan tanpa else. Kenapa tanpa else? Karena kalau tanpa else tidak bersarang, kalau tidak bersarang menjadi if tunggal, nanti akan keluar semua. Contoh, saya tidak pakai else ya, pakai if tunggal. Ini hati-hati cara penggunaan if tunggal. Saya tidak pakai else. Kira-kira akan keluar berapa? Contoh, kalau saya inputkan, pertanyaan saya adalah, kalau saya inputkan nilai 95, yang keluar apa? A, B, atau C? Atau jangan-jangan keluar tiga-tiganya, A, B, C? Ingat, kita buktiin bareng-bareng ya. Kita tidak pakai else if, artinya ini tidak pakai if bersarang. Kita enter A, B, C. Kenapa seperti itu Pak? Karena 95 itu lebih besar dari 90, jelas terpenuhi. Kemudian 95 itu lebih dari 80, jelas terpenuhi. Dan nilai itu lebih besar dari 70, jelas juga itu terpenuhi. Jadi itu tentang if dan else. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang switch.